Ada seorang kerja, gajinya sekian setiap bulan. Jangan kita ngelihat, oh ini kalau saya dapat penghasilan sekian, nanti buat anak saya, buat bini saya, nggak masuk hitungan. Kadang-kadang kita sendirilah kita coba melihat, penghasilan kita sebulan sekian. Sementara kebutuhan kita, kebutuhan anak kita, kebutuhan bini kita, belum sekolah anak, jajan anak, beli sembako dan sebagainya, belum bayar listrik, belum bayar sampah, belum bayar ini, kayaknya nggak berimbang, besar pasak daripada tiang. Nah, ranah itu, ranah yang kebutuhan anak kita, kebutuhan istri kita, itu ranahnya Allah. Jangan masuk, ranah kita cuma bekerja. Ranah kita cuma berusaha, dagang aja. Bekerja aja. Jadi nanti urusan wah kalau gajinya sekian nanti nggak cukup, ini buat ini. Itu ranah Allah. Berapa banyak orang yang bekerja, gajinya kecil tapi dia bisa mencukupi anak dan istrinya. Tapi begitu banyak orang yang gajinya besar, tapi kebutuhan dia tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Gajinya besar, Pak. Gajinya luar biasa besar. Tapi dia mengeluh, saya masih kurang nih, aduh biaya kuliah anak saya, aduh ini anak saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ngasih rezeki, ranah kita cuma berusaha. Jadi jangan kita masuk di situ. Kayak orang dagang, udah ngitung, nanti keuntungannya sekian, nanti buat ini, buat anak, buat bini, buat rumah. Itu bukan ranah kita. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan kepada kita, jangan masuk ke dalam ranah yang bukan ranah kita. Nanti kita stres. Berapa banyak orang itu, Pak, masuk ke dalam ranah yang bukan ranahnya manusia. Hasil, rezeki, Allah kasih tutup, itu ranahnya Allah. Ada orang sakit misalnya, Pak. Orang sakit dia berobat. Kita ke dokter. Emang Allah Subhanahu wa taala nyuruh kalau sakit berobat. Ya kan, ini baiknya Allah Subhanahu wa taala ngasih kita sakit tuh. Supaya apa? Supaya kita disuruh berobat, ada orang yang diberikan rezeki sama Allah di balik sakitnya kita. Dokter, apoteker, rumah sakit, itu bisa orang-orang yang bekerja situ Allah kasih rezeki di balik sakitnya kita. Maka saya ngelihat kalau pendapat Ibnu Athaillah, dia tidak pernah mengatakan, ya Allah tolong kasih saya sehat, selalu sehat, seumur hidup, keluarga sehat, sekampung ini sehat, umat Islam semuanya sehat. Kalau kita semua sehat, rumah sakit tutup, apotek tutup, dokter mati, nggak ada kerjaan. Tapi kita ini harus ada sakit, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih rezeki kepada dokter, kepada apoteker, yang jaga parkir di situ, semuanya Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih rezeki, yang dagang di situ. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat kita sakit, ranah kita hanya kita menjalankan perintah Allah untuk berobat. Jangan mikirin sembuh. Kalau sembuh itu ranahnya Allah. Ya ada orang sakit, ya udah berobat, beli obat, dia ke dokter. Nah, kan gitu loh. Jangan mikirin nanti, wah ini kalau berobat ke dokter ini pasti sembuh. Kita pernah ngalamin kan, Pak. Ketika kita sakit, kita pergi ke dokter yang bagus. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita, kalau kita ke dokter itu, dokternya bagus, obatnya bagus, pasti kita sembuh. Kita ke dokter itu nggak sembuh. Minum obat warung sembuh. Berarti apa? Ranah kesembuhan adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ranah kita cuma menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berobat. Kayak begini, Pak. Ada seorang sekolah. Sudah sekolah saja. Jangan mikirkan nanti kalau kamu sekolah di sini, nanti kamu keluar, nanti kamu bisa kerja di sini, kerja sini. Urusan kerja anak kita itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Ranah kita itu, kamu sekolah, kamu belajar di sekolah, kamu bersungguh-sungguh, perhatikan kata-kata gurunya. Kalau ada tugas dari guru, kerjain. Jangan kita mikir nanti kalau lulus sekolah nanti bisa kerja. Berapa banyak orang
sekolah di sekolah agama. Setelah pulang dari sekolah agama pesantren, malah jadi pekerjaannya pekerjaan umum. Berapa banyak orang yang sekolahnya umum, setelah lulus sekolah, ini dia sekolah administrasi negara. Tapi pas keluar jadi tukang dakwah. Berapa banyak orang kuliahnya nggak salah-salah. Kuliahnya fakultasnya fakultas pertanian. Tapi ketika keluar dari kuliah, apa? Dagang. Berapa banyak orang yang kadang-kadang kan gitu, sekolahnya ini sekolah hebat gitu loh. Fakultasnya fakultas kejuruan, misalnya ekonomi, tahu-taunya jadi supir. Artinya ranah itu adalah ranah Allah. Ending atau hasil itu ranah Allah. Ranah kita cuma berusaha, bekerja. Sama kita punya anak. Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk ngurus anak kita, membimbing anak kita, mendidik anak kita sebaik-baiknya, berikan pendidikan umum yang baik, pendidikan agama yang baik, berikan akhlak yang baik. Urusan hasil itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Berapa banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, sekolahnya sekolah favorit. Ngajinya dipanggil ustadz privat datang ke rumah. Disuruh tahfiz. Tapi apa yang terjadi? Ketika dewasa justru durhaka kepada orang tuanya. Enggak seperti yang kita harapkan. Nah begitu juga kita. Ranah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita. Kita disuruh untuk mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, itu ranah kita. Hasilnya nanti ini anak supaya jadi anak soleh, anak bertakwa, itu ranahnya Allah. Jangan kita mikir-mikir ke sana. Kalau kita mikir ke sana, kita nggak masuk, nggak nyambung, Pak. Ada ranah kita, ada ranahnya Allah. Begitu juga bekerja, dagang, berusaha. Kita mau berobat, sekolah, ranah kita hanya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Ibnu Athaillah memerintahkan kepada kita, menasehati kepada kita, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan jiwa kita, akal kita, hati kita dari ngatur-ngatur sesuatu yang bukan urusan kita. Lalu bagaimana ini caranya, Pak? Kadang-kadang kita bertolak belakang. Ya, Pak Ustadz, namanya orang dagang kan udah pasti ngitung hasil. Orang bekerja udah pasti ngitung hasil keuntungan. Udah pasti kita dapat ngitung-ngitung ini kita begini nanti akan beli ini bukan buat ini. Nah, ini masalahnya kita nggak akan bisa ngikutin nasihat Imam Ibnu Athaillah ini kalau hati dan pikiran kita memposisikan diri sebagai Tuhan, ngatur hasil daripada usaha kita.